Ya. Ya. Maqarinatin mani'atin. Paragraf itu ingin membedakan antara majaz, ya. Misalnya kita bilang ra'aitu asadan yakhtub. Ya. Di kinayah kita bilang Zaidun tawilu an-nijat. Ya. Nah, di sini di asad, aslinya asad punya makna hakiki yaitu hayawan muftaris. Tapi di sini digunakan untuk ar-rajul as-suja. Ya. Tawilun nijat. Ya. Tawilun nijat. Nih kata tawilun nijat ini makna aslinya adalah tul ya ilaqatus sayf. Ya. Makna kinainya ini makna hakiki. Ini makna kinai. Makna kinainya adalah tul ya tulul qamah. Ya. Qarinahnya adalah al-madhu, pujian. Ini qarinah. Ya. Nah, ini dinamakan kinayah. Ini dinamakan majaz atau isti'arah. Nah, nah, kemudian dia ingin membedakan antara majaz fil kalimah yang salah satunya adalah isti'arah dengan kinayah. Nah, bedanya itu katanya di alaqah. Ya. Bedanya di qarinah. Ya. Di dalam isti'arah qarinahnya adalah yakhtub. Nih. Lafaz yakhtub itu qarinah yang menghalangi. Makanya katanya mani'ah. Ya, qarinah yang mani'ah menghalangi mukhatab dari memahami lafaz asad di sini dengan makna hayawan muftaris. Jadi di isti'arah tidak boleh dipahami makna hakikinya. Ya, tapi pasti yang diinginkan adalah makna majazinya. Jadi ketika kita dengar ra'aitu asadan yakhtub, maka maksudnya adalah rajulun suja. Tanpa ada bayangan hayawan muftarisnya. Ini dilupakan sama sekali. Nah, ini qarinahnya dinamakan qarinah mani'ah. Di kinayah qarinahnya, dia ada qarinah juga, yaitu pujian. Pujian itu qarinah. Nah, qarinah ini tidak menghalangi seorang mukhatab untuk memahami makna hakikinya. Ya, walaupun yang diinginkan mutakalim adalah makna kinainya. Jadi ketika mutakalim bilang Zaidun tawilun nijat, maksud mutakalim adalah Zaidun tawilul qamah. Zaid itu orangnya tinggi. Maksud mutakalim adalah itu, makna kinainya. Maksud dari mutakalim. Ya. Nah, kita tahu maksud mutakalim makna kinainya dari mana? Dari qarinah. Qarinah adalah pujian. Nah, tapi qarinah ini dia berbeda dengan qarinah di dalam isti'arah. Di dalam isti'arah qarinahnya tidak boleh orang lain itu memahami makna hakiki. Tapi di dalam kinayah orang itu boleh memahami makna hakikinya, ya, sekaligus memahami makna kinai, atau boleh memahami makna kinai sekaligus memahami makna hakiki. Tapi yang diinginkan mutakalim apa? Yang diinginkan mutakalim adalah makna kinainya. Tapi orang boleh memahami makna hakikinya. Nah, itu bedanya antara majaz fil kalimah atau majaz mufrad dengan kinayah. Bedanya adalah di qarinahnya. Qarinah di majaz mufrad itu qarinah mani'ah yang tidak boleh menjadikan orang lain memahami makna hakikinya. Qarinah di kinayah itu ghairu mani'ah. Ya. Ya. Yang mana? Yang satu artinya tinggi badannya. Makna kinayahnya adalah orang itu tinggi badannya. Makna yang kedua, makna hakikinya, makna hakiki dari tulin nijat itu adalah sarung pedangnya panjang.
Kita bilang Zaid itu sarung pedangnya panjang. Nah, bilang seperti itu sebenarnya bukan ingin mengkabarkan kepada orang bahwa Zaid itu sarung pedangnya panjang, tapi kita pengen bilang, oh Zaid itu orangnya tinggi. Ya. Bisa satu, bisa dua, bisa jumlah. Dapatnya itu bisa kita buat sendiri atau disamain dari orang-orang. Bisa dibuat. Ya, tapi seringnya kinayah itu sesuatu yang sudah sering digunakan. Ya. Apa? Kalau nggak ada? Nggak ada apa? Boleh. Kinayah tuh nggak harus ada orangnya. Nah, ketika kita ingin muji orang itu, misalnya dia karim, lalu kita bilang Zaidun katsirur ramad, katsirur ramadil qidir, padahal dia masaknya pakai kompor misalnya, boleh. Bahkan dia nggak masak sama sekali, dia ngasih uang aja, boleh. Makanya kinayah itu nggak mesti harus ada makna hakikinya. Ya, cuman ungkapan aja. Ya, harus alakahnya cuma satu, yaitu luzum. Alakah itu yang membolehkan orang berpindah dari makna hakiki kepada makna majazi. Qarinah itu sesuatu yang dijadikan tanda bahwa mutakalim itu menginginkan makna yang lain. Ya, qarinah itu kan artinya tanda. Jadi qarinah itu tanda kalau alaqah itu hubungan antara A dengan B yang boleh supaya kita berpindah. Ya. Ya. Nanti hakikah dan majaz indal usulin beda dengan hakikah dan majaz menurut balaghin. Ada sisi perbedaannya meskipun mayoritas sama. Ya. Yang di atas yang mana? Nah, itu asadan. Ya. Rumania. Mana yang ke ta'rif majaz mufrad. Tadi kan ada yang masyhur dan yang tidak masyhur. Ini berkaitan dengan mazhab di Bayan atau beda? Mazhab di Bayan maksudnya? Mazhab di Khatib sama yang Enggak ada ini. Cuman yang masyhur, maksudnya masyhur dan tidak masyhur itu
sebagian besar ulama mendefinisikan majaz itu adalah al-kalimah al-musta'malah. Ketika ditanya di mana majaznya, di kalimahnya. Berarti nggak ada asarnya nih. Nggak ada. Oke, kita simpulkan ya. Definisi majaz mufrad itu adalah kalimah. Berarti dia bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Al-musta'malah berarti dia harus melewati setelah marhalah wada'. Karena isti'mal itu ada dua. Kita bisa menggunakan lafaz sesuai dengan wada'nya atau tidak sesuai dengan wada'nya. Kalau sesuai dengan wada'nya berarti penggunaan kita itu hakikah. Kalau tidak sesuai dengan wada'nya berarti majaz ya. Nah, majaz mufrad adalah al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu awalan. Berarti apa? Majaz itu adalah kalimat yang digunakan pada bukan makna maudhu'nya ya. Li alaqatin, karena dia majaz pasti ada alaqah. Kenapa kita berpindah dari makna maudhu' kepada makna ghairu maudhu'? Harus ada alaqahnya. Li alaqatin, nanti alaqahnya ada alaqah musyabahah, maka dia isti'arah. Ada alaqahnya ghairul musyabahah, maka dia majaz mursal ya. Li alaqatin ma qarinatin, karena majaz juga harus ada qarinah. Supaya apa? Supaya mukhatab itu memahami bahwa kita itu menginginkan makna majazi ya. Li alaqatin ma qarinatin mani'atin an iradatihi. Nah, sekarang di sini musannif bilang fa in kanat alaqatuhu ay alaqatul majaz al musyabahata. Kalau alaqahnya itu adalah musyabahah, alaqah itu di mana? Bainal makna hakiki wal majazi. Alaqah itu pasti antara makna hakiki dan makna majazi di majaz mufrad. Fasti'aratun, maka majaz itu dinamakan isti'arah. Fal isti'aratu majazun, isti'arah adalah majaz alaqatuhul musyabahah, majaz yang alaqahnya adalah musyabahah ya. Ka asadin fi qaulina ra'aitu asadan yarmi, seperti kata asad. Nah, lafaz isti'arahnya itu di asad. Fi qaulina ra'aitu asadan yarmi, ketika kita bilang ra'aitu asadan yarmi. Fa innahu ustu'mila fir rajuli syuja'. Lafaz asad fa inna lafzal asad ustu'mila fir rajuli syuja', digunakan untuk menunjukkan makna rajulus syuja'. Wal alaqatu bainahuma, alaqah antara hayawan muftaris dengan rajulus syuja' adalah al musyabahata fi syaja'ah. Alaqahnya adalah musyabahah. Wa syaja'atu hiyal wajhu syabah. Fasabbahna ar-rajula bil asad bi jami'i syaja'ati fi kullin. Kita boleh menyerupakan antara rajul syuja' dengan asad dengan wajhu syabah yaitu syaja'ah. Kemudian karena dia sudah serupa, maka wastu'ira lafzul asad li rajuli syuja'. Kita gunakan lafaz asad untuk menunjukkan makna rajul syuja'. Nanti isti'arah kita bahas detail ya. Wa in kanat alaqatuhu ghairaha, kalau alaqahnya ghairal musyabahah, ghairha ya ghairal musyabahah. Kas sababiyah, sababiyah itu kan bukan musyabahah. Fi nahwi ra'ainal ghaitha, ini jawabnya jauh, jawabnya di halaman 62 ya. Wa in kanat alaqatuhu ghairaha, itu kan syarat. Jawabnya famajazun mursal ya. Kalau alaqahnya ghairal musyabahah, maka dia dinamakan majazur mursal ya. Kas sababiyah ya. Ya. Sababiyah ini masyhurnya kita dengarnya adalah itlaqus sabab wa iradatul musabbab, itu dinamakan alaqah sababiyah. Nahu ra'aina ghaisan, contohnya adalah ra'aina ghaisan ay an-nabat alladhi sababuhu ghais. Falafzul ghais kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wuji'at lahu li alaqatin. Lafaz ghais di sana majaz. Majaznya majaz mursal. Kenapa kita tahu di sana ada majaz mursal? Karena ada kalimat ra'aina. Karena ada kalimat ra'aina. Ya. Ra'aina itu alaqah. Ra'aina artinya hafizna. Kita nggak bisa menjaga hujan. Yang kita bisa jaga adalah tumbuhannya. Nah, berarti kata ra'aina itu adalah alaqah yang menunjukkan bahwa di dalam kata ghais itu ada majaz, yaitu majaz mursal ya.
Ya. Ya. Contoh yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran kita ketemu wajaza'u sayyi'atin ya, sayyi'atun mithluha ya. Okay. Wajaza'u sayyi'atin, balasan terhadap sebuah keburukan ya. Sayyi'atun mithluha. Ketika kita baca ini, maka kita bilang ketika orang menampar kita boleh menampar. Kenapa? Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Gitu enggak Al-Quran nyuruh? Enggak. Al-Quran enggak nyuruh seperti itu. Ya. Ya. Sayyi'ah di sini. Ya, sayyi'ah di sini bukan yang di sini. Ya, maknanya beda. Sayyi'ah yang di sini ya, sayyi'ah yang di sini itu punya dua makna. Yang pertama makna sayyi'ah yang isa'ah ini atau al-asyar ya. Yang kedua maknanya adalah akhdhul haqqi, mengambil hak kita. Ketika kita disakiti oleh orang lain atau ketika kita diperlakukan buruk terhadap orang, kita punya hak terhadap orang itu. Ya, ya kan? Nah, di sini maknanya adalah akhdhul haqqi. Qarinahnya apa? Qarinahnya adalah Allah itu tidak pernah menyuruh bil fahsya. Ya, nggak mungkin Allah itu menyuruh orang membalas keburukan itu dibalas dengan keburukan. Itu qarinahnya. Ya. Maka berarti kata sayyi'ah di sini majaz mursal. Ya. Alaqahnya apa? Alaqahnya sababiyah. Akhdhul haqqi ini karena sebabnya adalah sayyi'ah. Ya. Berarti lafaznya ini, lafaz sayyi'ah ini adalah sabab. Ya, ini sabab. Akhdhul haqqi ini adalah musabbab. Berarti wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, menggunakan sabab, menggunakan lafaz sabab untuk menunjukkan makna musabbab. Itulah yang disebut dengan, kita seringnya bilang itlaqu as-sabab ya, wa iradatul musabbab. Ini majaz mursal. Al-musabbab. Di sini lafaznya lafaz sabab, tapi maknanya adalah makna musabbab. Jadi sayyi'ah bukan lagi bermakna sayyi'ah, tapi sayyi'ah yang kedua maknanya adalah akhdhul haq, ya, mengambil hak. Bagaimana kita mengambil hak? Ya, ketika dipotong telinga, kita balasnya bukan dengan potong telinga, ya, tapi diadukan ke hakim. Yang boleh melakukan itu hakim. Kita cuma mengadukan untuk mengambil hak. Ya. Apa? Ya. Qarinahnya ra'aina lafziyah. Ya. Oke. Misalnya ra'aina ghaisan. Nih kita apa namanya, kita rincikan juga. Ra'aina ghaisan. Ghais di sini makna aslinya adalah al-matar. Ya. Makna yang diinginkan di sini adalah an-nabat. Matar ini sabab. Nabat ini musabbab. Nah, antara sabab dengan musabbab ada alaqah nggak? Ada alaqah. Ini dinamakan alaqah. Ya. Ra'aina ini adalah qarinah. Ya. Qarinah yang membuat kita memahami makna ghais di sini bukan bermakna matar, tapi bermakna nabat. Ya. Karena alaqahnya sababiyah, karena menggunakan lafaz sabab tapi menunjukkan makna musabbab, alaqahnya atau majaznya dinamakan alaqahnya sababiyah. Jadi alaqahnya dilihat lafaz yang digunakan. Di sini lafaz yang digunakan adalah lafaz sabab, ya. Menggunakan lafaz sabab untuk menunjukkan makna musabbab. Ya, maka dinamakan alaqahnya adalah alaqah sababiyah. Ya. Berarti kita harus tahu qarinah manila dulu, baru kita tahu alaqah. Ya. Enggak, alaqah bisa diketahui tanpa ini. Kita harus tahu ada qarinah dulu, baru kita tahu di dalam lafaz ada majaz. Ya. Setelah itu baru tentukan alaqahnya. Ya. Ustaz, ini yang Zaidul Qawi alaqah itu qarinahnya.
Al-madhu qarinahnya, pujian. Orang memuji itu jadi qarinah. Madhu itu di luar kata, di luar qarinahnya maknawiyah. Pujian itu maknawiyah. Kalau ra'ina sini lafziyah. Ra'ina lafziyah. Kalau yang apa namanya? Wa jazaa'u sayyi'atin itu maknawiyah juga. Ya. Qarinahnya apa ya? Yang mana? Jazaa'u sayyi'ah. Qarinahnya adalah bahwa Allah itu tidak pernah menyuruh orang untuk berbuat ya, membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Ya. Tapi kalau di takbirannya Imam Dardir di alafatin mana koordinatnya? Ya. Kenapa di koordinatnya mana? Enggak, qarinah itu karena untuk kalau kita ingin ini dibalik. Kalau kita ingin membuat majas, kita harus cari tahu alaqah dulu. Baru kita ngasih qarinah supaya orang paham. Tapi kalau kita ingin memahami, carinya qarinah dulu. Ya, baru lihat alaqahnya. Ini dari sisi mulakali. Enggak. Kan qarinah bisa haliyah, bisa maknawiyah. Qarinah itu yang penting lafaz yang membuat kita tidak memahami kalimat setelahnya itu hakiki. Contoh yang enggak boleh qarinah maknawiyah. Maknawiyah itu fi'il bukan fi'il kan? Ya. Oke, coba kita lanjut biar ketemu banyak qarinah. Falafzul ghais kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wuji'at lahu li'alaqatin, karena adanya alaqah. Li'alaqatis sababiyah, alaqahnya adalah sababiyah. Ma'aqarinatin mani'atin min iradati ma'nahul haqiqi alladhi huwal matar. Wahya qauluhu ra'ayna li'anna ar-ra'ya lin-nabat. Ya, di dalam itu ada qarinah mani'ah yaitu ra'ayna. Kata ra'ayna itu bukan untuk matar. Oke, sekarang kebalikannya. Wal musabbabiyah. Alaqahnya alaqah musabbabiyah. Ya. Contohnya adalah amtaratis sama'u nabatan. Ini dibalik. Nah. Ini yang sababiyah. Kalau musababiyah dibalik nih. Amtarati as-sama'u nabatan. Nah. Kata nabatan di sini itu memiliki dua makna. Yang pertama nabat al-masyhur, tumbuhan. Ya, nabat yang bermakna tumbuhan. Nabat yang kedua di sini dia bermakna al-matar. Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa nabat di sini bukan makna hakikinya? Ini hakiki. Ya. Karena ada qarinah yaitu amtarat. Ya. Amtarat itu menurunkan hujan. Ya, yang diturunkan itu hujan, bukan nabat. Nah, tapi orang menggunakan lafaznya menggunakan lafaz nabat. Berarti lafaz nabat di sini majas. Ya. Nah, makna hakikinya itu nabat yang hakiki. Makna majazinya adalah matar. Apa alaqahnya antara dua ini? Oh, ternyata nabat itu adalah musabbab. Matar ini adalah sabab. Nah, di sini kebalikan yang di sini. Yang di ra'ayna ghaisan lafaz sababnya yang disebutkan. Di amtaratis sama'u nabatan lafaz musabbabnya yang disebutkan. Nah, melihat alaqah dari mana? Dari lafaz yang disebutkan. Karena di ra'ayna ghaisan yang disebutkan lafaz sabab, maka dinamakan alaqahnya sababiyah. Karena di amtaratis sama'u nabatan yang disebutkan lafaz musabbab, maka alaqahnya alaqah musabbabiyah. Oke. Sekarang ada hadis yang masyhur atau di Al-Quran dulu. Hadis dulu deh ya. Kita bilang idza
qara'ta al-Qur'an fasta'iz billah. Ya. Idza qara'ta al-Qur'an. Qara'ta artinya apa? Hah? Sedang membaca, telah membaca atau belum membaca? Nah, telah membaca kan? Nah, kalau kita memahami ini gimana caranya? Berarti habis baca itu kalian baca sadaqallahul azim, itu bid'ah. Ya, harusnya apa? Harusnya auzubillah. Ya, hadisnya jelas. Ya kan? Hadisnya jelas. Idza qara'tal Qur'an. Kalau kalian telah membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, bacalah auzubillah. Jadi baca auzubillah di awal itu bid'ah. Baca sadaqallahul azim di akhir itu bid'ah. Harusnya kalian baca a'udzubillah itu di akhir. Ini hadisnya jelas. Iya benar, hadisnya jelas. Ya, tapi pemahaman kita yang nggak jelas. Oke, kenapa Rasul menggunakan kata qara'ta dan para sahabat? Qara'ta itu kan fi'il madhi. Tapi para sahabat ternyata ketika baca Quran, a'udzubillahnya duluan. Ya, seakan-akan amalan para sahabat itu berbeda dengan hadis. Ya, oh ternyata di sini ada majas mursal. Ya, majas mursal. Nah, di sini alaqahnya apa? Alaqahnya aliyah, amalan para sahabat. Para sahabat tabi'in sampai ke kita sekarang, secara ijma orang auzubillah itu duluan, bukan setelah baca Quran. Habis impeki kan selesai. Waladhdallin, amin, auzubillah. Gak kayak gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena tadi, ya, di sini berarti qara'a bermakna makna yang pertama adalah mudiyil qira'ah. Qira'ahnya udah selesai. Ya. Makna yang kedua adalah iradatul qira'ah. Ya. Ini mudiyul qira'ah, ini musabbab. Iradatul qira'ah adalah sabab. Nah, di sini mengibaratkan dengan musabbab di menunjukkan makna sabab. Maka alaqahnya dinamakan alaqah musabbabiyah. Jadi idza qara'tal Qur'an, itu qara'ta itu musabbab. Nah, kita ingin dulu baru baca, ya kan? Berarti bacanya itu musabbab, keinginannya itu sabab, ya kan? Nah, di sini dibalik, yang disebutkan lafaz musabbab, tapi yang diinginkan makna sabab. Ya, wa idza qara'tal Qur'an. Di Al-Qur'an sama, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, kalau kalian telah selesai salat, ya, baru kalian ambil wudu dengan mencuci muka kalian. Iya kan? Idza qumtum, kalau kalian telah selesai. Ya. Apa? Karenanya fi'il sahabat, hadis-hadis Nabi. Karena Quran itu dijelaskan dengan hadis. Ya. Makanya kalau kita langsung ke Quran, nanti kita wudunya gitu caranya. Salat dulu baru wudu. Ya, baca Quran dulu baru sadaqallah apa? Alhamdulillah. Jadi para sahabat sudah memahami itu tanpa koordinasi. Para sahabat memahaminya bisa dengan penjelasan Rasul lagi atau bisa dengan fi'il Rasul. Itu qarinah. Qarinahnya adalah perbuatan Rasul. Mudiyul qira'ah. Qira'ahnya telah selesai. Mada, dari kata mada. Apa? Ini hakiki. Makna nabat hakiki. Yang di Wadok Sanawi itu kan isti'arah. Enggak mesti isti'arah. Ya, selain hakikah. Tapi yang ada alaqahnya, bisa alaqahnya musyabahah atau alaqahnya ghairul musyabahah.
Oke. Kalau misalnya ini ya, kalau Al-Quran kan banyak afalun kana, misalnya kalau bahwa alimat hakiman, kananya di situ mudigi Enggak. Jadi karena itu kan ittisaf syai fi zaman. Ya, nanti ada yang ittisafnya itu pada zaman madi aja, atau pada masa tertentu aja, atau selamanya. Kalau kananya kepada Allah itu selamanya. Termasuk pembahasan ini enggak sih? Apa? Enggak masuk. Ya, majas mursal itu kan majas mufrad. Majas mursal itu bagian dari majas mufrad atau bagian dari majas fil kalimah. Majas fil kalimah itu qarinahnya selalu mani'ah, baik itu majas mursal ataupun isti'arah. Dia setiap menggunakan istimal pasti ada iradatul makna. Dia kan menginginkan makna juga. Dia menyebutkan lafaz asad, menginginkan makna rajul suja, tapi menyebutkan asadnya itu keceplosan. Berarti keluarnya di sama? Enggak, di alaqah. Dia ista'mala lafzul asad wa iradatul makna rajul suja, tapi min ghairi i'tibari alaqah. Makanya dinamakan ghalat. Ya kan? Tapi rodanya ada di alam. Apa? Roda kali itu ada di alam. Bukan, antara iradah dengan alaqah itu beda. Jadi menggunakan lafaz menginginkan sebuah makna itu kadang bisa aja tanpa adanya tanpa adanya alaqah. Ya, alaqah itu yang membuat yang penting itu i'tibaru alaqah. Orang menggunakan lafaz itu pasti menginginkan makna kan? Kayak tadi dia keceplosan, dia mengucapkan lafaz keceplosan, dia pengen melihat orang misalnya rajulun suja, lalu dia bilang ra'aitu asadan, cuman nggak sadar sebenarnya dia pengen bilang ra'aitu rajulan sujaan, tapi lidahnya keceplosan. Ya, maka maknanya itu ada nggak di dalam hatinya ketika dia bilang itu? Maknanya ada, dia menginginkan makna, cuman itu tidak dinamakan majas. Kenapa? Karena dia layak tabir alaqah. Ya. Oke, kemudian alaqah selanjutnya al-mujawarah. Ya. Nahu syaribtu minar rawiyah ay al-mazadah. Ay al-jildu alladhi yudau fihi al-ma' lis-safar wa hiya fil asli ismun lil ba'ir alladhi yahmiluhu. Rawiyah itu maknanya adalah al-ba'ir. Makna asli rawiyah adalah unta. Ya. Kemudian di unta itu biasanya diletakkan kulit. Di unta itu diletakkan pelana, di samping pelana itu ada kulit untuk orang minum. Ya, kan ada kulit kayak kulit sepatu apa buat orang minum. Nah, kulit itu namanya mazadah. Nah, harusnya orang minum itu dari mana? Dari mazadahnya atau dari untanya? Dari mazadahnya kan? Tapi di sini bilangnya apa? Ya, di sini bilangnya syaribtu minar rawiyah. Harusnya bilangnya syaribtu minal mazadah. Kenapa boleh mengucapkan kata rawiyah tapi yang diinginkan adalah mazadah? Karena ada alaqah. Alaqahnya mujawarah. Rawiyah itu artinya unta, ba'ir. Rawiyah itu artinya unta. Ya, mazadah artinya tempat minum
yang diletakkan di samping unta. Kan di samping unta ada pelana, ada tempat minum. Nah, kalau kita pengen bilang minum, saya minum dari unta atau dari tempat minumnya? Dari tempat minumnya kan. Nah, apa? Ini seringnya di saya minum minum dari sungai misalnya. Nah, padahal dari air, sungainya tuh tempatnya. Nah. Mujawarah itu sampingan. Jiwar. Apa? Kuliah nggak bisa. Nanti beda. Nah. Mujawarah itu bahasa sederhananya kayak gini. Ya. Mujawarah itu adalah tasmiyatu. Nih. Tasmiyatu syai'in ya, bismi mujawirihi ya. Kita mengucapkan sesuatu tapi dengan menyebut nama yang di sampingnya ya. Bikin aja, misalnya saya minum Aqua misalnya. Aqua itu kan mereknya, merek itu bukan dia ya. Air maksudnya. Aqua ini kan di luar ini, atau minum luarnya ini, atau airnya. Itu maksudnya. Rawiyah itu artinya unta. Ya, mazadah itu artinya pelana. Kan unta itu ada pelananya. Di pelana itu biasanya diletakkan tempat minum yang terbuat dari kulit. Nah, tempat minum yang terbuat dari kulit itu yang dinamakan dengan mazadah. Kita kalau minum kan diambil mazadahnya baru diminum, bukan untanya yang diminum. Iya kan? Tapi dia mengibaratkannya dengan apa? Syarib itu minar rawiyah. Dia mengibaratkannya dengan rawiyah. Tapi maksud dari kata rawiyah itu adalah al-mazadah. Aslinya yang dimaksud mazadahnya, tapi yang di lafaznya rawiyah ya. Kalau kayak aku berjalan dengan sungai Nil itu juga sama saja menjawab. Maksudnya apa? Kayaknya maksudnya masa terlalu Di ya, saya jalan di sungai Nil. Nah itu. Antum wali kalau jalan di sungai Nil. Ya. itu karinahnya kan, karinahnya antum bukan wali. Jalannya di trotoarnya, bukan di sungai Nilnya. Jalan-jalan yuk kemana? Ke Nil. Wali kan jalan-jalan ini. Ya, di trotoarnya aja. Oke, coba lanjut ya. Wal kulliyah. Wal kulliyah nahu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu menjadikan asabi'. Asabi' itu semua kuku, apa namanya? Semua jari. Ya. Fi adhanihim. Bisa nggak mereka memasukkan semua jari ke dalam telinga? Nggak bisa kan? Yang dimaksudkan sebagian aja. Nah, berarti itu menyebutkan kulnya, tapi yang diinginkan adalah ba'dunya, sebagiannya. Yang dimaksudkan sebagian. Tapi kenapa diibaratkannya dengan ibarat lafaz kul? Nah, harusnya kan yaj'aluna ba'da asabi'ihim. Kenapa Al-Quran bilang langsung yaj'aluna asabi'ahum? Itu saking mereka tidak ingin mendengar suara itu, seakan-akan mereka pengen memasukkan semua tangannya. Lebih ablag gak maknanya? Lebih ablag ya, lebih kena maknanya. Atau kita bilang syaribtu ma'an Nil ya. Saya minum air Nil. Itu minum semua atau sebagian? Kalau antum minum semua kering Mesir. Ya kan? Sebagian ya. Atau di hadis, kita ketemu hadis ketika menjelaskan Fatihah itu kan Rasul bilang qasamtus salata ya.
qasamtu salata baini wa baina abdi, hadis kursi. Jadi Allah itu membagi salat antara aku dengan hambaku. Katanya salat ya. Idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim qala rabbi hamidani abdi ya wa syakarani. Kemudian kalau berkata seperti ini ada kan dalam hadis yang itu. Tapi hadisnya menggunakan lafaz apa? Qasamtu salata baini wa baina abdi. Ya. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Yang dibagikan bukan salatnya, tapi Al-Fatihah. Iya kan? Di sini tamamus shalah, mana aslinya tamamus shalah, mana sebagiannya adalah Al-Fatihah. Ternyata di hadis itu Rasul cuma menjelaskan Al-Fatihah. Kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, maka Allah akan menjawab, oh hambaku memujiku. Ya kan? Kalau membaca arrahmanirrahim maliki yaumiddin, maka Allah akan, ya kan? Yang dibagi itu Fatihahnya, bukan salatnya. Tapi redaksi hadisnya apa? Qasamtu salata. Ya, bukan qasamtu al-Fatihah. Nah, ini menggunakan lafaz kul, tapi yang diinginkan adalah makna juz, makna sebagian. Nah, jadi di majaz mursal yang diingat adalah menggunakan lafaz menginginkan makna. Majaz akli mengisnadkan fi'il kepada yang bukan fa'il. Ya. Dan itu bisa aja dia bergabung dalam satu kalimat. Kan? Menggunakan lafaz menginginkan makna majaz mursal. Majaz mursal menggunakan lafaz A menginginkan makna B. Menggunakan lafaz musabbab menginginkan makna sabab. Menggunakan lafaz kul menginginkan makna juz. Ya. Kalau ada orang bilang gini, tolong bunuh HP-nya. Bunuh HP-nya. gimana tuh? Kan gini kan. Matikan maksudnya? Matikan. Itu majaz mursal juga ya? Enggak. Itu isti'arah. Karena antara matikan dengan bunuh itu alaqahnya musyabahah. Ya. Ya kan? Untuk membunuh HP. Ya. Kan redaksinya qasamtu salata baini wa baina abdi. Ya, idza qara'a abdi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim qala rabbu hamidani abdi. Gitu kan? Habis itu kalau berkata maliki yaumiddin iyyaka na'budu, ada enggak apa hadisnya? Ada. Nah, itu kan redaksinya apa? Qasamtu salata, saya membagi salat. Tapi yang diinginkan apa? Al-Fatihah. Fatihah. Kenapa boleh menggunakan lafaz salat tapi menginginkan makna Fatihah? Karena Fatihah ini bagian dari salat. Berarti menggunakan lafaz kul yaitu salat tapi menginginkan makna sebagian yaitu Al-Fatihah. Ya. Apa? Enggak, idza qara'atul Quran beda. Idza qara'atul Quran hubungannya antara sabab dan musabbab. Apa? Ya, Qurannya bukan semua Quran. Tapi bisa nggak semua Quran? Bisa aja. Ya, makanya kita bilang hafizul Quran. Ayo hafizul Quran. Itu nggak bohong, benar. Ya. Belum hati surah Fatihah. Yang katanya temen saya itu kinayah. Belum kita bahas. Oke, kemudian wal ba'diyah. Ini lawan dari kulliyah. Fi nahwi ra'aitul aina. Ya. Aina kan artinya adalah mata. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah ar-raqib, yaitu mata-mata. Ya, mata-mata itu ada orangnya. Kalau mata nggak ada orangnya, ya kan? Bisa nggak bedakan antara mata dengan mata-mata? Ya. Nahu ra'aitul aina ay ar-raqib. Fa fihi itlaqul ba'di wa iradatul kul. Menyebutkan mata, tapi yang diinginkan adalah jasus atau raqib. Idil ainu juz'uhu. Tapi di alaqah ba'diyah harus ada qarinahnya, harus ada tambahan syarat. Wa yushtaratu an yakunal juz'ul ladzi yutlaqu alaihil kul lahu min bainil ajza'i mazidu ikhtisasin bil ma'nal maqsud. Apa maksudnya? Di dalam
Kalau yang tadi kan alakah kuliah, alakah sababiyah itu bebas. Yang penting dia jadi sabab. Kuliah yang penting dia jadi kul. Nah, yang ba'diyah atau juz'iyah ini harus ada syarat khususnya. Syarat khususnya apa? Lafaz juz'nya kan ada kulnya, ada kul, ada ba'd. Ya. Di dalam alaqah ba'diyah ada syaratnya. Syaratnya adalah lafaz ba'd ini itu harus merupakan lafaz yang menunjukkan makna khusus terhadap kul. Maksudnya adalah lafaz yang tidak bisa hilang. Misalnya, boleh nggak kita bilang ra'aitu yadan, tapi yang kita maksud adalah mata-mata. Kan mata-mata itu orang. Dia punya yadan nggak? Punya yadan. Yadan itu juz'un dari orang itu nggak? Juz'un. Tapi kita nggak boleh bilang ra'aitu yadan. Kenapa? Karena yad itu tidak ada maziduh, tidak ada keistimewaannya bagi makna. Tapi kalau mata, kita bilang mata untuk Jesus, karena dengan mata itu dia lihat. Berarti mata punya keistimewaan, ya kan? Nah, itu maksudnya syarat tambahannya. An yakuna bainal ajza'i mazidu ikhtisas. Ya. An yakuna al-juz'ul ladzi yutliqu 'alal kul. Syaratnya adalah lafaz juz yang digunakan, yang diucapkan untuk menunjukkan makna kul, lahu bainal ajza'i, di antara bagian-bagian yang lain mazidu ikhtisas, dia punya keistimewaan khusus bil ma'nal maksud, untuk menunjukkan makna kulnya. Fala yajuzu itlaqu nahwil yad al jasus. Ya. Mustarak lafzi enggak. Jadi nanti lafaz mustarak pun ada yang bainal mustarak itu sebenarnya hakikahnya cuma satu, tapi ada yang semua. Ya. Ain di sini bukan mustarak lafzi. Meskipun ada yang bilang seperti itu. Oh, apa namanya, ain itu untuk, kalau kita bilang dia mustarak lafzi berarti hakiki. Ya, semua lafaz mustarak lafzi itu hakikah.